Pemirsa, dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 80 menyatakan bahwa siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak bisa dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Sementara bagi orang tua yang justru melakukan tindak kekerasan tersebut, ancaman hukumannya justru lebih berat, ditambah sepertiga dari hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Political will pemerintah Indonesia dalam melindungi anak-anak dianggap sudah optimal. Sederet undang-undang tentang anak yang disahkan menandai perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak saat ini sudah baik. Sisi lain, di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat hari ini boleh berbangga hati karena dari 352 pengadilan negeri di Indonesia, Kabupaten Bogor terpilih sebagai pilot project daripada peradilan pidana anak. Hal ini tidak terlepas dari sentuhan dan komitmen yang dibangun oleh Haja Diah Sulastri Dewi, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong. Dan sudah hadir bersama saya Meka Sentia di dialog eksklusif kita hari ini. Ibu Dewi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Dewi, 2 tahun 8 bulan bertugas di Pengadilan Negeri Cibinong. Kesan-kesan Anda tentang Pengadilan Negeri Cibinong seperti apa, Bu Dewi? Ya, terima kasih Mbak Mai. Alhamdulillah saya telah ditempatkan, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong selama 1 tahun 8 bulan, dan berikutnya sejak 25 Agustus 2014 sampai dengan sekarang beberapa saat lagi saya akan mutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Balai Bandung. 1 tahun berarti saya bersama-sama dengan pimpinan daerah di Kabupaten Bogor ini. Luar biasa apa yang menjadi pengalaman kami selama di Pengadilan Negeri Cibinong, karena begitu banyaknya variasi perkara-perkara yang masuk yang kami adili di Pengadilan Negeri Cibinong. Salah satunya adalah perkara-perkara pidana anak. Ya, perkara anak tentunya mendapatkan perhatian khusus bagi hakim anak karena dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kita ketahui bahwasanya anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak adalah cita-cita bangsa, anak adalah aset negara, anak harus dilindungi karena anak menjadi masa depan bangsa. Baik, Bu Dewi, keistimewaan apakah yang dimiliki Pengadilan Negeri Cibinong sampai ditetapkan atau juga dipilih sebagai pilot project untuk perlindungan anak ini? Ya, Pengadilan Negeri Cibinong sebagai penyangga ibu kota tentunya menjadi sorotan masyarakat. Kebetulan kami sejak menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sebelum lahirnya undang-undang, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah menata sarana prasarana baik untuk anak sebagai pelaku, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi. Karena di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diamanahkan yang dilindungi hak-haknya bukanlah anak sebagai pelaku saja, tetapi korban maupun saksi. Adapun sarana prasarana yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam hal ini ruang sidang ramah anak, ruang tunggu ramah anak. Nah, di mana di dalam ruang sidang ramah anak ini suasananya berbeda dengan dengan ruang sidang dewasa. Dan untuk ruang tunggu ramah anak, anak yang kebetulan berada di posisi di penjara, ditahan, pada saat dibawa ke persidangan, anak tersebut tidak ditempatkan di jeruji besi. Akan tetapi Pengadilan Negeri Cibinong telah menata ruang sidang, ruang tunggu ramah anak yang memiliki suasana yang nyaman dan fasilitas adanya pustaka mini, di mana anak sambil menunggu dapat membaca sumbernya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari Kementerian Hukum dan HAM, dan dari keluarga besar sendiri menyediakan buku-buku untuk persiapan
anak apabila ingin menambah wawasannya membaca sampai menunggu persidangan. Bu Dewi, ada catatan tersendiri nggak dengan disediakannya misalnya ruang peradilan anak yang unik, sidang tidak formal? Ada catatan istimewa nggak apa yang terjadi dengan anak ketika? Betul sekali, Mbak Mai. Kita ketahui anak sebagai pelaku bukanlah pelaku murni. Anak juga sebagai korban. Tidak ada satupun anak lahir dalam kondisi hitam. Lahir seperti kertas putih. Nah, pada saat anak bersentuhan dengan hukum, anak itu tentulah trauma karena kondisinya seharusnya dia bukan berada di dalam sentuhan hukum, tetapi anak tumbuh kembang di bawah kekeluargaan yang nyaman. Namun dengan anak bersentuhan dengan hukum, maka kita harus membuat satu penanganan khusus agar anak dapat pulih, agar anak dapat kembali kepada jalan yang benar. Inilah gunanya kita menata sarana dan prasarana, menjauhkan anak dari trauma agar anak bisa pulih dalam keadaan situasi dan kondisi semula. Dari pengalaman Anda dengan demikian anak-anak bisakah leluasa begitu untuk mengungkapkan, mencurhatkan apa yang terjadi dan dialaminya, Bu Dewi? Betul sekali. Kalau anak ditempatkan di dalam ruang yang nyaman, pada saat memberikan keterangan kepada majelis hakim dapat leluasa memberikan keterangan yang menjadi fakta yang dialaminya. Begitu juga kepada korban. Korban tidaklah didengar langsung di hadapan pelaku, tetapi korban didengar di dalam ruangan khusus yang disebut dengan ruang telekonferensi. Ruang telekonferensi ini hanya kursi kecil saja, terus anak didampingi oleh psikolog anak, kita kerjasama dengan P2TP2A, selanjutnya anak didampingi oleh KPAI, orang-orang terdekat yang dipercayanya sehingga dapat mengungkapkan apa yang dia alami. Kami, hakim, berada di ruang sidang ramah anak dengan layar monitor TV. Dan kami melihat apa yang terjadi di ruangan tersebut. Nah, anak sebagai korban selalu mendapatkan tekanan. Dengan dia bercerita berarti mengulangi apa yang dirasakannya. Bayangkan kalau anak berada di hadapan pelaku, dia harus bercerita di hadapan hakim, di hadapan jaksa. Pasti ada sesuatu yang dia rasakan. Ya, betul. Sehingga kalau anak tersebut berada di dalam ruangan yang khusus, dia seakan-akan bercerita, kita dapat melihat ekspresinya, keterangannya dengan leluasa sebagaimana Mbak Mai sampaikan. Itu untuk korban. Nah, apalagi manfaatnya yang dirasakan anak saksi. Anak saksi yang berada di ruangan telekonferensi. Saya pernah mengadili perkara kekerasan dalam rumah tangga. Ayah melakukan pemukulan, ayah melakukan penyiksaan kepada ibu di depan anak. Di depan anak, anak menjadi saksi tentunya. Nah, ini juga saksi ini bagaimana dia mau bercerita yang jujur kalau ada ayah dan ibunya berhadapan dengan langsung penegak hukum. Nah, untuk itu kami lakukan anak tersebut sebagai saksi didengar keterangannya di ruangan telekonferensi dan kita bertanya dengan leluasa, anak juga menjelaskan dengan leluasa. Kasus yang baru saya alami tadi, anak tersebut yang semula dianggap oleh ayahnya sebagai lawannya yang ingin membunuh ayahnya dengan pisau dapur karena melihat ibunya terus-menerus dipukuli oleh ayahnya dan terjadi terus-menerus kekerasan. Anak itu di luar kemampuan sadar sebagai seorang anak membawa pisau dengan mengancam, "Stop, jangan pukuli ibu, kalau tidak saya akan membunuh ayah." Usia berapa, Bu Dewi? Anak itu 17 tahun, pada saat itu mau mengikuti ujian akhir nasional. Luar biasa, anak itu bercerita, ternyata pada saat kami mendengar di ruang telekonferensi, anak itu justru mengatakan, "Kami sangat menyayangi ayah dan ibu. Kami butuh kasih sayang. Kami ingin belayan kasih sayang seperti teman-teman kami pada saat diantarkan ke sekolah, cium tangan, dibelai, itu tidak pernah yang mulia kami dapatkan. Kami ingin sekali rumah tangga kami ini untuk kembali. Kami ingin ayah dan ibu kembalilah kepada kami. Kami tidak menginginkan perceraian. Kami ingin ayah dan ibu merubah sikap, baik itu ayah maupun ibu." Semua yang di persidangan itu menangis. Tidak menyangka kalau anak yang tadinya semula kita dengar ingin membunuh, ternyata anak itu tidak demikian adanya.
dia sayang sekali dan dia ingin orang tuanya bersatu kembali. Itulah yang terjadi Mbak Mai, sehingga memang sangat bermanfaat ruangan-ruangan tadi untuk dipergunakan dalam hal menggali hal-hal yang tidak dapat terungkap di dalam forum. Tidak salah memang kalau Pengadilan Negeri Cibinong menjadi pilot project. Bu Dewi, dalam catatan kami Anda konsen betul begitu di peradilan anak dan seterusnya. Kenapa? Sejak saya diangkat menjadi hakim pada tahun 98, saya telah ditunjuk sebagai hakim anak. Sejak saya ditunjuk sebagai hakim anak, saya memang sangat concern terhadap penanganan anak berhadapan dengan hukum. Karena kita ketahui anak kita yang dewasa ini juga pernah menjadi anak. Ya. Tidak ada satupun anak yang menjadi lahir dalam keadaan nakal. Anak berada dalam posisi tertentu. Anak melakukan perbuatan pidana karena faktor-faktor internal, faktor-faktor eksternal, sehingga apa yang dilakukannya sebenarnya tidaklah dapat dikatakan anak pelaku murni, tetapi anak sebagai korban. Anak bukan miniatur orang dewasa yang dikecilkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Saya sangat concern terhadap anak karena memang ingin memberikan yang terbaik untuk anak sebagai amanah dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang-Undang Pengadilan Anak. Ya. Bu Dewi, dalam catatan kami pun angka kekerasan terhadap anak cukup meningkat saat ini termasuk di Kabupaten Bogor. Kasus berapa persentase mungkin yang dibawa ke Pengadilan Negeri Cibinong, berapa banyak persentasinya Bu Dewi? Meningkatkah atau ada yang menurun? Alhamdulillah, dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perkara anak saat ini menurun menjadi 21 perkara. Yang semula 38 perkara tahun 2014, sebelumnya lagi 42 perkara. Jadi kelihatan statistik yang menurun. Mudah-mudahan amanah dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dapat dirasakan anak-anak bangsa kita, karena diamanahkan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasanya penjatuhan hukuman adalah pilihan terakhir, the last resort, dan jauhkan anak dari penjara dengan kewajiban diversi untuk perkara-perkara yang 7 tahun ke bawah. Menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur di dalam pasal 5 sampai dengan pasal 10, anak yang melakukan perbuatan ancaman 7 tahun ke bawah wajib dilakukan diversi. Apa itu diversi? Diversi adalah pengalihan sistem formal ke informal dengan amanat pendekatan restoratif justice. Jadi keadilan ditekankan kepada pemulihan, baik pelaku, korban maupun masyarakat dipulihkan. Itulah tujuannya, menjauhkan anak dari penjara. Jadi bukan berarti anak dibebaskan, tidak ada. Iya. Nah, ada 8 perkara yang sudah didiversi di Pengadilan Negeri Cibinong ini. Baik, menarik Bu Dewi. Tapi juga banyak penggiat anak berkomentar seperti tadi saya ungkapkan di awal. Indonesia terkesan lebih suka menjatuhkan hukuman pidana anak ketimbang menjauhkan anak dari dampak buruk pidana. Saya ingin mendengar komentar Ibu, tapi kita break dulu selepas jeda pariwara berikut ini.
terima kasih Anda masih bersama kami di dialog eksklusif kita hari ini. Saya masih bersama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Ibu Hajah Dia Sulastri Dewi SHMH. Ibu, lanjut ke pertanyaan Mei yang tadi kepotong break soal komentar-komentar yang diwacanakan atau juga yang dibicarakan, diberitakan oleh media bahwa Indonesia terkesan lebih menjatuhkan hukuman pidana anak daripada menjauhkan anak dari dampak buruk pidana. Komentar Ibu. Saya hanya ingin memberikan suatu wacana dengan adanya undang-undang sistem peradilan pidana anak, karena memang amanah dari undang-undang tersebut kita harus melindungi anak dari penjara, di mana melihat, karena begini Mbak Mai, sebelum undang-undang sistem peradilan pidana anak lahir, sistem hukum di negara kita ini memang menganut sistem retributive justice. Keadilan itu ditekankan kepada pembalasan melalui efek jerah penjara, agar anak pulih, agar anak kembali ke jalan yang benar, agar anak kembali kepada fitrahnya. Amanahnya itu memang efek jerah itu melalui penjara. Itu dulu masa lalu, retributive justice. Tetapi sekarang dengan lahirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak, jelas disebutkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif justice. Sehingga paradigma yang semula retributive justice harus berubah menjadi restoratif justice. Nah, alhamdulillah, sebagaimana tadi saya sebelumnya menyampaikan adanya statistik yang menurun, mudah-mudahan amanah ini secara bertahap dapat kembali kepada yang diharapkan oleh undang-undang, karena memang tidak dipersalahkan. Dulu mindset aparat penegak hukum itu penjara, kalau di penjara anak akan jerah. Nah, itu tidak boleh lagi. Potret peradilan anak saat ini menurut Bu Dewi seperti apa selain yang sudah diselenggarakan dengan baik oleh Pengadilan Negeri Cibinong? Ya, semua aparat penegak hukum setelah berlakunya undang-undang sistem peradilan pidana anak masing-masing telah bergerak mengadakan sosialisasi, mengadakan penyuluhan hukum baik untuk masyarakat maupun untuk aparat penegak hukum. Begitu juga dengan pelatihan-pelatihan. Karena apa? Di dalam undang-undang sendiri sudah diamanahkan penanganan anak berhadapan dengan hukum haruslah aparat penegak hukum yang bersertifikat. Yang bersertifikasi. Yang bersertifikasi ini sudah banyak atau belum Bu saat ini? Ya, alhamdulillah Kementerian Hukum dan HAM sudah melaksanakan sebagaimana amanah undang-undang. Memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM lah yang menjadi tempat untuk melahirkan penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, penasihat hukum anak, PK Bapas, yang mana kita ketahui sertifikasi tersebut harus dilalui selama 2 minggu, difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Akan tetapi komitmen bersama, karena 5 tahun ke depan dalam RPJMN sudah Bappenas memberikan sounding kepada aparat penegak hukum, semua instansi aparat penegak hukum mengajukan rencana, antara lain sarana prasarana, SDM, dan sosialisasi, dan tentunya sertifikasi yang diamanahkan. Kalau ditanyakan jumlahnya, karena kebetulan memang saya mengajar di Kementerian Hukum dan HAM, itu baru angkatan 5. Jadi satu angkatan 40, berarti baru 200. Padahal yang diharapkan hakim anak itu saat ini baru ada 1.200 se-Indonesia. Se-Indonesia. Bayangkan Ibu, kalau 352 pengadilan negeri, satu pengadilan negeri seperti kami ada 8 hakim anak untuk kelas 1B. Kalau di pengadilan kelas 1A tentunya lebih tinggi lagi kalau volume perkaranya banyak. Nah, kalau rata-rata saja 5 atau sampai dengan 8 di setiap pengadilan, minimal ada yang 6, 2 majelis,
itu sudah berapa jumlahnya gitu ya. Jadi memang ribuan hakim anak yang dibutuhkan, saat ini baru ada 1.300. Jadi harus Jadi 5 tahun ya, 5 tahun ke depan. Jadi potretnya aparat penegak hukum sudah harus bersiap-siap untuk SDM, untuk sarana prasarana, untuk sosialisasi agar tidak ada gap antara masyarakat yang memahami implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan aparat penegak hukum yang diamanahkan. Ibu bayangkan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak umur 12 tahun ke bawah, apapun kesalahannya tidak dapat dilimpahkan ke sistem peradilan pidana. 12 tahun ke bawah. Baru-baru ini ada kejadian pemerkosaan terhadap anak umur 10 terhadap anak umur 5 tahun yang pelakunya 10 tahun, 8 tahun, 7 tahun. Ini tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan. Itu amanah dari undang-undang. Kalau kita tidak sosialisasi ke masyarakat, pelakunya bisa dibakar hidup-hidup oleh masyarakat. Nah, inilah pentingnya pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat penegak hukum mensosialisasikan anak itu bukan tidak boleh dipulihkan, tetapi caranya bukanlah masuk ke sistem peradilan. Namun penyidik bekerja sama dengan stakeholder terkait, PK Bapas dan pemerhati anak lainnya, unit P2TP2 ya, ini harus bersama-sama memulihkan anak ini. Anak itu dimasukkan ke dalam satu lembaga. Anak itu bagaimana? Karena baik korban yang umur 5 tahun maupun umur anak pelaku yang umur di bawah 12 tahun itu harus kembali kepada jalan yang benar. Baik. Itu sudah ada kasus. Bu Dewi, kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi di berita-berita nasional soal anak-anak menjadi korban kekerasan, Anda lihat penanganannya seperti ini, apakah sudah sesuai dengan undang-undang ataukah perlu misalnya kasus Angelin atau juga kasus yang lain? Kasus Angelin masih berjalan, saya tidak boleh memberikan komentar, tapi secara umum memang semua aparat penegak hukum harus menindaklanjuti amanah yang ditetapkan oleh undang-undang. Karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak konsekuensi dari negara Republik Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, sehingga mau tidak mau kita harus melaksanakan. Memang saat ini semua sedang bergerak, semua stakeholder, semua instansi terkait kelembagaan sedang menangani. Nah, saya berharap pemerintah dalam hal ini terus bekerja keras bagaimana caranya memberikan sosialisasi terbaik kepada masyarakat. Beberapa kasus yang sangat memilukan hati terjadi terhadap anak-anak bangsa, yang mana anak seharusnya dilindungi dalam lingkup keluarga sejahtera bahagia, tetapi kenyataannya anak tersebut menjadi korban. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Aparat penegak hukum harus dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya. Pemerintah dapat melaksanakan sosialisasi yang baik kepada masyarakatnya, sehingga secara sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat berjalan dengan baik. Bu Dewi, komitmen Anda untuk sistem peradilan yang edukatif kepada anak seperti apa? Komitmen saya, karena saya dari sisi pandang aparat penegak hukum, saya selalu mendorong kepada aparat penegak hukum, kita harus berbuat manjada wajada, itu menjadi motivasi diri saya. Kita dapat berkomitmen, where is will there is way, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Kita harus dapat mendorong, mendukung apa yang telah menjadi amanah undang-undang demi anak bangsa. Baik. Karena anak adalah masa depan bangsa. Bu Dewi, satu lagi sedikit mungkin menyampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Bogor maupun tanah air, prestasi apa sajakah yang sudah diraih oleh Pengadilan Negeri Cibinong di bawah kepemimpinan Anda? Saya sebagai pimpinan di Pengadilan Negeri Cibinong yang saat ini beberapa hari lagi menghitung hari akan serah terima jabatan,
mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar saling memberikan kontribusi dalam hal penegakan hukum, dan kepada aparat penegak hukum yang mana kami keluarga besar juga dapat meningkatkan pelayanan publik. Karena program yang sedang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Cibinong antara lain adalah untuk menangani anak-anak bangsa yang belum memiliki hak identitas hukum karena orang tuanya belum mencatatkan perkawinan, anak yang menjadi korban. Pengadilan Negeri Cibinong saat ini sedang giat-giatnya untuk turun ke lapangan, untuk jemput bola, melakukan sidang keliling terpadu, dan kami menghimbau lurah, kepala desa, kecamatan, ayo kita bekerja sama melindungi anak bangsa dalam hal penertiban hak identitas hukum. Itu program yang pertama. Program yang kedua, saya menghimbau kepada aparat penegak hukum sebagaimana MOU yang telah ditandatangani khususnya untuk percepatan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang telah ditunjuk Kabupaten Bogor menjadi pilot project. Beberapa waktu yang lalu, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Bappenas telah bersama-sama kita berdiskusi, berdialog agar dapat meningkatkan penanganan terhadap anak berhadapan dengan hukum dan menindaklanjuti program database terpadu untuk mempermudah penanganan anak berhadapan dengan hukum. Program yang berikutnya adalah adanya layanan satu pintu di Pengadilan Negeri Cibinong, di mana diharapkan masyarakat dan aparat penegak hukum yang menyelenggarakan persidangan dapat bersinergi dalam hal untuk pelaksanaan persidangan agar masing-masing menertibkan diri supaya tercapai keadilan yang tepat waktu. Di akhir pertemuan ini saya sampaikan, justice delay is justice denied. Keadilan yang tertunda bukanlah keadilan. Kabar baik bagi seluruh keluarga Jawa Barat. Perhatian dan komitmen pemerintah daerah terhadap program pembangunan keluarga menunjukkan tren menanjak saat ini. Dukungan terus menguat dalam beberapa tahun terakhir. Yang terbaru belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menelurkan peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga boleh dibilang selangkah lebih maju. Keberpihakan tersebut diwujudkan dalam sejumlah program dan dukungan anggaran maupun regulasi. Selain pengangkatan tenaga penggerak desa untuk menyiasati menyusutnya jumlah petugas lapangan, keluarga berencana, dan penyuluh keluarga berencana, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga aktif mengakselerasi pos pelayanan terpadu maupun program ketahanan keluarga lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmennya melalui berbagai jalur. Belum lama ini Jawa Barat memiliki Perda Ketahanan Keluarga yang diharapkan mampu menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan tentang keluarga di Provinsi Jawa Barat. Saya harus mengapresiasi bahwa kita sudah melakukan sosialisasi yang cukup masif, baik ke lingkungan Pemprov sendiri, di tingkat pemerintah Provinsi Jawa Barat kita sudah melakukan sosialisasi ke hampir 60 OPD ya, organisasi perangkat daerah. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi kepada organisasi perempuan se-Jawa Barat dan juga organisasi tokoh agama, tokoh masyarakat yang menjadi mitra dari Perda nomor 9 tahun 2014 ini. Nah, berikutnya kita juga merekrut anggota masyarakat menjadi motekar, motivator ketahanan keluarga. Karena kita yakin dan percaya masalah keluarga ini tidak dapat dientaskan sendirian oleh PNS, oleh birokrat di tingkat Provinsi Jawa Barat, tapi kita juga harus melibatkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat sehingga
merekalah yang kemudian mampu membangun edukasi dan kesadaran tengah masyarakat tentang pentingnya ketahanan keluarga dan kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk kerentanan apa saja yang ada di Jawa Barat. Antara lain yang sudah kita petakan adalah kerentanan manakala terjadi perceraian. Kemudian ketika seorang ibu menjadi buruh migran alias TKW, meninggalkan anak dan keluarganya selama minimal 2 tahun, dan kemudian ketika ada pengalihan pengasuhan dari keluarga inti, dari ibu dan bapak kepada keluarga yang lain begitu. Nah, tentu saja bentuk kerentanan inilah yang harus diantisipasi oleh Perda nomor 9 tahun 2014 tentang pembangunan ketahanan keluarga di Jawa Barat. Harta yang paling berharga. Setidak-tidaknya setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat sudah melaksanakan sosialisasi genre. Memang tidak semua diikuti dengan orientasi atau pelatihan. Namun demikian, hal itu menjadi langkah awal yang baik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih konkret berupa fasilitasi dan pembentukan kelompok bina keluarga maupun pusat informasi konseling. Program pembangunan keluarga yang digulirkan BKKBN dalam beberapa tahun terakhir berhasil mengatrol usia kawin pertama di Jawa Barat. Hasil mini survei 2013 misalnya menunjukkan median usia kawin pertama berhasil menyentuh angka 20 tahun. Sebelumnya usia kawin pertama di Jawa Barat adalah yang masih terjerembab pada angka 17 tahun, bahkan kurang dari usia 17 tahun. Ya, pemirsa, kita baru saja ngobrol dengan Kepala Pengadilan Negeri Cibinong, Ibu Hajadiah Dewi Sulastri tentang peradilan ramah anak, upaya menurunkan angka kekerasan terhadap anak, dan saat ini kita akan kembali membahas soal pendidikan karakter anak. Pendidikan karakter saat ini memang menjadi isu utama pendidikan. Selain menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak anak bangsa, pendidikan berkarakter juga diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam mensukseskan Indonesia Emas pada tahun 2025. Dan pertanyaannya cukup banyak. Bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk kehidupan anak-anak kita di kemudian hari. Untuk membahas ini telah hadir bersama saya, setelah Bu Dewi tadi, ada Bapak Dr. Suryadi. Beliau adalah akademisi UNJ dan juga praktisi pendidikan. Assalamualaikum, apa kabar Pak Suryadi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bu Mai. Sehat? Alhamdulillah, agak demam sedikit. Baik Pak Sur, tadi kita sudah ngobrol dengan Bu Dewi soal peradilan anak dan menurunkan angka kekerasan anak. Kemudian sekarang kita beralih ngobrol soal pendidikan berkarakter. Kita lihat masalah yang dihadapi anak-anak Indonesia saat ini, termasuk yang di Kabupaten Bogor, cukup banyak. Masalah kekerasan, kemudian hal-hal yang selalu terjadi yang berkaitan dengan anak. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan cepat agar tidak ada lagi angka kekerasan dan itu bisa menurun? Pendidikan berkarakterkah? Iya, saya kira tepat sekali Bu Mai. Bagaimana kita membangun karakter anak sejak dini itu akan membekali mereka kelak di kemudian hari untuk mampu menjadi generasi yang betul-betul memiliki karakter yang kokoh gitu. Saya kira tepat sekali kalau untuk menurunkan angka kekerasan anak gitu ya, itu sejak dini dibekali mereka, dibangun mereka dengan pendidikan yang memiliki muatan karakter gitu, agar mereka kelak nanti betul-betul menjadi generasi dengan kepribadian yang integral, saya kira. Harus bagaimanakah itu diimplementasikan dengan membangun karakter pada anak saat usia dini, Pak Sur? Iya, sebenarnya kan pendidikan kalau kita kenal selama ini, itu kan bukan hanya pendidikan formal, Bu Maya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengintegrasikan antara pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, dan di masyarakat. Nah, ketiga institusi inilah menurut saya yang betul-betul harus menjaga gawang gitu ya, menjadi motor terdepan untuk membangun karakter anak. Dimulai sejak pendidikan di keluarga, gitu ya. Bahkan mungkin kalau dalam literatur tertentu gitu ya, itu prenatal education itu sudah dimulai gitu ya. Bagaimana pendidikan sejak sebelum lahir gitu, agar kelak nanti mereka betul-betul memiliki karakter yang kokoh gitu. Baik. Misalnya di taman kanak-kanak gitu ya, itu berbagai model pendidikan karakter harus sudah dimulai gitu kan.
bagaimana mereka dilatih kemandirian misalnya, bagaimana mereka dilatih tentang cara menghormati orang lain misalnya, bagaimana mereka harus bekerja sama dengan teman misalnya, bagaimana mereka harus mampu memotivasi dirinya ketika mereka dalam situasi yang mungkin kurang nyaman gitu ya, sampai bagaimana mereka harus mampu mengambil keputusan gitu ya untuk dirinya yang terbaik gitu. Itu harus ditanamkan sejak dini, Bu Mai. Baik, sebelum kita ngobrol panjang soal itu Pak Suryadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan anak-anak kita sehingga misalnya di pengadilan sekarang banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan peradilan? Iya, saya melihat, Bu Mai, terpaan informasi saat itu kan sangat luar biasa gitu ya. Mungkin anak-anak zaman kita gitu ya, itu mereka punya lingkungan yang mungkin terbatas dibandingkan dengan saat ini gitu ya. Informasi yang mereka peroleh selama ini gitu, itu kan sangat luar biasa gitu. Jadi mereka melihat berbagai model, mereka melihat berbagai informasi, mereka melihat berbagai fenomena yang dari ke hari gitu ya, dari jam ke jam, dari menit ke menit mereka amati, dan itu kan akan berpengaruh terhadap diri mereka gitu. Dan kita ingat bahwa anak-anak itu kan peniru yang sangat luar biasa, sangat cepat gitu, Bu Mai ya. Dan saya menduga, Bu Mai, pengaruh lingkungan yang demikian dahsyat, filter yang demikian kurang, pendidikan yang mungkin apakah dikatakan kurang pas atau pendidikan yang mungkin tidak optimal, menjadikan mereka gamang. Di tengah kegamangan itulah mereka mungkin meniru, melakukan satu aktivitas gitu ya, yang sebenarnya itu melanggar aturan, melanggar peraturan perundang-undangan gitu kan, sampai mungkin akhirnya mereka terjebak di pengadilan seperti itu, Bu Mai. Kalau begitu, bobot apa yang harus diberikan untuk pelaksanaan dan penanaman nilai karakter di sekolah misalnya, Pak Sur? Nah, yang terpenting menurut saya saat ini adalah mereka dididik untuk menjadi warga negara yang baik, yang pertama, Bu Mai. Jadi mereka harus sadar hak dan kewajiban. Nah, untuk bisa sadar hak dan kewajiban itu kan harus dibentuk lingkungan pendidikan yang baik, Bu Mai. Nah, bagaimana mereka menjadikan sekolah itu sebuah model kehidupan yang hakiki gitu ya, sebuah model yang secara praktis bisa mereka lihat. Bagaimana misalnya kejujuran itu bukan sebuah bukan sebuah hafalan, tetapi kejujuran itu betul-betul nyata dan itu ada di hadapan dia. Yang Anda lihat terjadi selama ini? Nah, yang terjadi selama ini adalah mereka gamang melihat satu sisi nilai itu menjadi sesuatu yang dicanangkan besar-besaran, di sisi lain mereka melihat dalam prakteknya kok tidak seperti itu gitu, Mai. Misalnya gitu kan, di sekolah bagaimana mereka dilatih harus jujur gitu kan. Di kehidupan nyata mereka melihat betul banyak tidak jujur gitu. Bertolak belakang gitu. Nah, saya melihat ini saya mengistilahkan terjadinya ketidaksinkronan antara kurikulum yang ada di sekolah dengan di masyarakat gitu, Bu Mai. Nah, ini kan tidak boleh terjadi gitu, karena akan membuat mereka bingung gitu, Bu Mai. Supaya tidak terjadi terus-menerus dan berulang, Pak Sur, bagaimana kita menempatkan betul pendidikan berkarakter ini sebagai kekuatan bangsa yang kita bicarakan di awal tadi? Yang pertama, mungkin kita juga perlu mendukung pemerintah ya, yang sudah mencanangkan gerakan pendidikan karakter gitu ya. Jadi semua pihak, baik keluarga, masyarakat, sekolah, itu bersama-sama. Mari kita jadikan pendidikan karakter ini bukan semata-mata sebuah sebuah jargon, tetapi mari kita jadikan pendidikan karakter ini betul-betul merupakan sebuah pendidikan yang real dilakukan oleh kita semua, baik pendidik, baik siswa, tokoh masyarakat, keluarga, dan seterusnya, sehingga itu menyatu dalam kehidupan yang nyata. Di tahun 80-an, 90-an di sekolah kita masih belajar pendidikan moral Pancasila misalnya. Betul. Sekarang tidak ada. Belakangan Menteri Anies Baswedan mulai menggemakan program penumbuhan budi pekerti yang mungkin akan masuk dalam kurikulum tahun depan. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, mungkin berkaca kepada pendidikan moral Pancasila dan yang sejenis yang pada tahun 80 atau 90-an mulai digagas dan diimplementasikan. Satu hal, saya melihat kita terjebak dengan model pendidikan seperti itu. Kenapa?
harapannya adalah timbulnya sikap atau afeksi gitu ya dari anak-anak didik. Tapi yang terjadi karena mungkin strategi, metode, model yang salah, itu kan akhirnya menjadi knowledge gitu ya, jadi pengetahuan saja yang harapannya adalah afektif, yang muncul kognitif gitu ya. Bayangkan coba Bu Mai, dulu kami waktu kecil itu ya, kalau mata pelajaran PMP gitu ya, itu kan karena soal-soalnya pilihan ganda gitu ya, pasti anak-anak akan milih jawaban yang paling panjang, yang benar kan, ketika sikap. Seandainya Anda menemukan seorang gitu ya, ibu-ibu tua di pinggir jalan, kemudian apa yang lakukan? A, ini, B, yang panjang gitu kan. Jadi yang terjadi adalah nilai PMP secara kognitif bagus, tapi akhlaknya kan tidak. Betul. Nah ini yang saya kira kalau kemudian Pak Menteri mencanangkan ke depan akan kembali menggulirkan pendidikan budi pekerti, yang terpenting jangan sampai kembali terjebak dengan model yang lama. Nah oleh karena itu saya berpikir keteladanan itu teramat penting sebenarnya, dari mulai kepala sekolah, guru gitu ya, orang tua di sekolah gitu, itu harus betul-betul menjadi role model gitu, sehingga anak itu ketika melihat gurunya jujur, kepala sekolahnya jujur, otomatis dia akan meniru. Jadi jangan hanya slogan begitu. Jangan slogan, saya kira Bu Mai. Baik, pendidikan berkarakter dan kearifan lokal, hubungannya seperti apa? Pemirsa temui jawabannya selepas yang berikut ini. Ya, Pak Sur, kita kembali ngobrol soal membangun interaksi positif antara sekolah dan orang tua, penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif untuk tumbuh berkembangnya anak-anak. Ya, baik Bu Mai. Jadi saya melihat pendidikan karakter itu akan berhasil apabila ada kerjasama antara pihak orang tua dan sekolah gitu ya. Untuk bisa terjadi interaksi yang positif antara sekolah dan masyarakat gitu Bu Mai, sekolah juga harus mampu membangun suasana yang kondusif gitu. Misalnya begini, seringkali orang tua itu enggan datang ke sekolah karena pendekatan sekolah kurang pas gitu. Coba kita perhatikan sekarang, kalau orang tua diundang oleh sekolah, ujung-ujungnya apa? Pasti kalau nggak sumbangan, udah tahu lebih dulu. Yang dikirim akhirnya siapa? Pembantunya, gitu kan. Itu kan parah sekali, itu sebuah dan ini masih terjadi. Dan terjadi hari ini. Dan yang menarik adalah seringkali sekolah nggak menyadari itu, gitu. Padahal kan kalau misalnya pengelola sekolah itu punya kemampuan manajemen humas gitu ya, hubungan antara sekolah dan masyarakat gitu kan, dia mampu menjadikan masyarakat ini adalah menjadi sumber belajar mereka. Kan mereka stakeholdernya sekolah juga gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana orang tua dan masyarakat itu betul-betul memiliki kepentingan dengan sekolah. Bukan sekolah yang menarik mereka, tetapi timbulnya satu kesadaran bahwa ini adalah untuk pendidikan kita. Itu yang terpenting. Ini mungkin juga sebuah empowering ya buat sekolah, itu perlu gitu kan. Empowering dalam pengertian begini, mungkin masih banyak para pengelola sekolah ya, termasuk dewan guru, kepala sekolah gitu ya, yang mungkin kemampuan manajerial itu juga ya perlu ditingkatkan lah Bu Mai. Bagaimana mereka mengoptimalkan dan menggali seluruh potensi yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang penuh. Tidak kemudian harus transaksional gitu, tetapi betul-betul sebuah transformasi gitu ya, yang dibangun oleh sekolah, yang masyarakat itu betul-betul merasakan eksistensi sekolah itu penting untuk pendidikan anak-anaknya. Itu yang terpenting Bu Mai, saya kira. Satu sebelum saya lupa, di sisi lain dari itu Pak, soal membiasakan minta maaf kepada anak. Mungkin ini juga penting dalam pendidikan berkarakter. Nah, lagi kearifan lokal yang tadi Bu Mai ya, kan yang paling baik itu katanya bagaimana si orang tua itu harus menghargai yang lebih muda, yang muda itu menghormati yang lebih tua gitu kan.
itu budaya yang selama ini berlangsung gitu ya, ucapan terima kasih kepada siapapun, guru kepada anak, anak kepada guru, kepada orang tua, meminta maaf ketika dia bersalah, itu sesuatu yang mungkin abai kita selama ini gitu. Jadi lagi-lagi saya melihat bagaimana kearifan lokal yang selama ini sudah terbangun ditradisikan oleh orang tua kita gitu ya, itu kalau diangkat kembali dengan sebuah kesadaran yang penuh, bukan semata jargon sekali lagi gitu kan, itu akan mampu mengawal, merintis pembangunan pendidikan yang berkarakter Bu Mai. Jadi jangan juga terlalu terbuai dengan kemajuan teknologi walaupun itu betul. Ya, itu penting Bu Mai. Karena teknologi hanya sebuah alat. Itu kan sebuah konversi dari sains itu kan. Tetapi ada aspek aksiologi Bu Mai. Kita ingat Bu Mai, ini mungkin agak akademik gitu ya, agak akademik gitu kan. Sains itu kan bukan cuma persoalan epistemologi, itu aksiologi Bu Mai. Pada aksiologi nilai itu penting sekali. Jadi bukan sains untuk sains, sains untuk peradaban umat manusia Bu Mai, saya kira. Pak Sur, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu telah menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo sebagai Kabupaten Layak Anak. Kemudian Pengadilan Cibinong menjadi pilot project pertama di Indonesia dalam soal implementasi Undang-Undang Peradilan Anak. Agar ini terjaga dengan baik memang harus dibarengi juga dengan pendidikan berkarakter. Apa yang pesan apa yang ingin Anda sampaikan dalam penguatan ini supaya tetap berbobot? Oke, saya kira ya, mungkin pertama apresiasi ya untuk Kabupaten Bogor ya yang telah mendapatkan penghargaan yang sangat prestisius itu. Nah, dalam implementasinya saya kira peran pendidikan teramat signifikan Bu Mai. Jadi bagaimana agar betul-betul Kabupaten Bogor menjadi kabupaten yang ramah anak gitu ya. Kembali tadi Bu Mai, bagaimana sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bogor itu betul-betul mulai kembali menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Perilaku-perilaku yang mengarah kepada pendidikan karakter itu harus sudah mulai diinternalisasikan nilainya sejak dini Bu Mai dalam kehidupan sehari-hari. Bukan kemudian kita harus mengadakan program yang masif gitu ya. Tetapi miskin nilai salah gitu kan. Kalau saya melihat sekarang, mohon maaf, misalnya banyak sekolah di Kabupaten Bogor gitu ya, dalam rangka membangun pendidikan karakter gitu kan, mengadakan kegiatan yang masif gitu ya. Tetapi itu dampaknya itu tidak akan lama menurut saya. Yang terpenting sekali lagi adalah bagaimana sekolah itu memulai dengan budaya sekolah di dalam membangun pendidikan karakter ini. Mendesakkah itu Pak Sur? Sangat mendesak Bu Mai. Dari mulai kepala sekolah yang transformatif gitu kan, tidak transaksional gitu ya. Bagaimana guru yang betul-betul mengabdi dengan cerdas dan ikhlas gitu. Bagaimana anak-anak dilatih sejak dini untuk menghormati dirinya, menghormati teman-temannya, menghormati gurunya, menghormati masyarakatnya Bu Mai. Saya kira itu penting sekali. Dan untuk perlindungan anak saya kira yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sejak dini kita pun sudah mulai menanamkan kesadaran hukum bagi anak-anak, sehingga bagaimana mereka menjadi warga negara yang baik, yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya Bu Mai. Closing statement Pak Suryadi, sampaikanlah sesuatu kepada anak Indonesia kita hari ini yang menyaksikan tayangan ini supaya bersama kita menyukseskan program pemerintah dengan pendidikan berkarakternya dan juga menjadi anak Indonesia yang cerdas dan baik. Pak Baik, silakan. Bu Mai, kepada seluruh anak-anak Indonesia yang akan menjadi generasi terdepan yang akan menentukan kejayaan bangsa di masa yang akan datang, belajarlah Anda dengan baik, bangunlah karakter Anda, jadilah Anda menjadi generasi penerus yang memiliki karakter yang hebat. Baik, pemirsa, pendidikan karakter diajarkan lewat keteladanan atau praktik, bukan lisan dan tulisan. Dialog hari ini menghadirkan beberapa poin bahwa ada beberapa fase yang harus dilalui untuk menanamkan karakter. Anak diajarkan, dibiasakan, didisiplinkan, kemudian jadilah kebiasaan. Bapak Dr. Suryadi, terima kasih waktunya bersama kita hari ini. Dan pemirsa, demikianlah dialog kita hari ini. Saya Mai Klesentia beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.